Kami percaya Tuhan ada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan khusus untuk umat-Mu. Dan Tuhan, Kau yang berkati setiap umat-Mu, kami percaya waktu firman-Mu ini dilepaskan. Ada kuasa, ada otoritas Tuhan dicurahkan. Kau yang menutup bungkus setiap kami tempat ini, atmosfer ruangan ini oleh kuasa darah Yesus. Sehingga yang sakit semua menerima kesembuhan, yang lemah mendapatkan kekuatan, yang putus asa punya pengharapan yang baru, yang susah Tuhan beri penghiburan, dan yang membutuhkan mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, biar firman yang benar, firman yang hidup, firman yang kudus, firman yang menegur, mengingatkan kami, juga firman yang menghibur setiap kami. Firman itu akan dilepaskan dan firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita mau bahas satu firman Tuhan saudara, yang saya beri judul adalah dikuasai oleh damai sejahtera. Banyak hari-hari ini justru kita tuh sepertinya kehilangan damai sejahtera. Karena keadaan yang tidak menentu, karena goncangan mungkin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan apapun itu. Seringkali damai sejahtera itu turut hilang bersamaan dengan datangnya masalah. Namun hari ini kita mau belajar justru bagaimana hidup kita itu sebetulnya bisa dikuasai oleh damai sejahtera. Sekalipun kita ada di tengah badai kehidupan, sekalipun kita ada di tengah suasana yang tidak nyaman, damai sejahtera itu tetap bisa menguasai hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat dulu Lukas pasal 2 ayat 11 sampai ayat 14, Saudara. Ini adalah tema firman Tuhan kita untuk Natal, bicara mengenai di ayat ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Namun Saudara, kalau kita perhatikan ayat 14 ini tidak berdiri sendiri. Ayat 14 ada karena ada ayat sebelumnya. Nah, saya mau kupas dari ayat yang 11, kita akan baca sama-sama dan kita akan perhatikan ayat demi ayat dan Tuhan akan mewahyukan hal-hal luar biasa. Mari kita baca 3, 2, 1. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau kita lihat latar belakangnya, di sana dikatakan sebelum kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, justru dikatakan ada lahir seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Saudara, ini adalah kalimat kontradiktif. Kenapa? Karena bagaimana ada sebuah kemuliaan, tetapi justru lahirnya sang raja kemuliaan itu bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat yang mulia, tetapi di sebuah palungan. Apakah palungan itu, saudara? Palungan adalah tempat makan hewan. Saking gak ada tempat untuk bisa melahirkan, akhirnya Maria mau tidak mau melahirkan bayi Yesus pada saat itu. Sang raja kemuliaan dalam sebuah tempat makan hewan. Saya kira ini adalah sesuatu yang kontras dan tidak appropriate, saudara. Namanya raja kemuliaan harusnya lahirnya dengan mewah, dengan megah, dengan agung gitu ya. Dengan luar biasa, tapi kok ini tidak terjadi seperti itu. Bahkan dikatakan dia dibungkus dengan kain lampin, saudara. Saudara, kain lampin ini seperti bedong, tapi dia memang dibuat tebal. Kenapa? Karena waktu Yesus lahir di bulan Desember, pada saat itu cuaca sedang dingin. Jadi memang apalagi di tempat ternak, saudara, di tempat makan ternak ya pasti di kandang, saudara ya. Tidak mungkin ada penghangat ruangan. Dan pasti tidak didesain untuk melahirkan seorang anak. Dalam segala keterbatasan justru sang raja mulia itu dilahirkan, saudara.
Kita perlu mengerti saudara bahwa arti mulia bagi Allah dan mulia di mata manusia seringkali berbeda. Mulia di mata manusia mungkin orang berkata, oh yang disebut mulia itu emas, batu mulia, logam mulia. Oh itu yang mulia-mulia saudara. Tapi tahukah saudara bahwa di kitab Wahyu dicatat di sorga, kota-kotanya, lantainya dari emas. Betapa kontras perbedaan antara mulia di pandangan manusia dengan mulia di mata Tuhan. Apa yang kita anggap luar biasa, apalagi harga emas terus naik saudara ya. Ternyata di sorga yang begitu diinjak saudara. Mari kita rubah sudut pandang tentang kata mulia ini saudara. Mulia bukan bicara soal kemewahan, tetapi mulia bicara mengenai kepemilikan yang terbaik dan tertinggi adalah milik Allah. Saya ulangi saudara. Mulia bukan bicara mengenai kemewahan, tetapi mulia bicara mengenai segala kepemilikan yang terbaik dan tertinggi adalah milik Allah. Boleh katakan amin? Saudara, makanya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, semua yang dikatakan muliakanlah Tuhan, perintah dari firman Tuhan kepada setiap kita, muliakanlah Tuhan, saudara akan temukan 3 hal. Yang pertama, muliakanlah Tuhan dengan puji-pujian. Dengan ucapan mulut kita, memuji Allah. Segala kepemilikan yang kita miliki yang terbaik dan tertinggi adalah milik Allah. Puji-pujian, pengagungan. Lalu berikutnya apa lagi? Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh yang kita anggap pemilik, kita adalah pemilik tubuh kita. Yang sangat berharga. Muliakanlah Tuhan dengan itu. Dan yang ketiga dikatakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sesuatu yang kita bisa miliki, sesuatu yang kita bisa dapatkan. Kepemilikan sekali lagi saudara ya. Kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itulah milik Tuhan. Makanya kita perlu mengerti saudara, kalau bicara soal kemuliaan yang kita mau berikan kepada Tuhan. 3 hal, melalui ucapan mulut, melalui tubuh kita. Makanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, makanan yang masuk di dalam tubuh kita, apa yang kita konsumsi, itu harus menjadi alat buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya dikatakan jagalah tubuhmu, jagalah bait sucimu. Kenapa? Karena ini memang adalah sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang mulia. Saudara mempersembahkan emas kepada Tuhan gak ada harganya. Kenapa? Karena di sorga yang diinjak emas saudara. Batu-batunya semua adalah batu-batu mahal. Itu dinding. Gak ada harganya saudara yang kita anggap rare di bumi ini. Tetapi justru ada yang sangat mulia yang kita bisa persembahkan. Yang tadi bicara mengenai puji-pujian. Yang kedua tubuh kita. Dan yang ketiga adalah harta kita. Kenapa? Karena harta ini adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada hidup kita. Tidak ada seorang pun bisa punya harta kalau tidak dipercayakan oleh Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa semuanya datang dari Tuhan. Dan semuanya akan kembali untuk Tuhan. Katakan amin. Apapun yang kita miliki pada akhirnya kita harus persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan di sana dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kita perlu mengerti bahwa kita adalah the peacemaker. Kita adalah pembawa damai sejahtera. Boleh dengan saya katakan bersama-sama, aku, belum semua, aku adalah pembawa damai. Kita ulangi, 3, 2, 1, aku adalah pembawa damai. Lihat kanan kirinya, senyumin, katakan, aku pembawa damai loh. Nah saudara, kalau kita mengerti ini, bahwa damai sejahtera di bumi di antara umat manusia yang berkenan, kita adalah orang-orang yang dikenan oleh Allah, bukan karena perbuatan, tetapi karena kematian dan kebangkitan Kristus. Gak ada seorang pun bisa berkenan kepada Allah melalui perbuatan baiknya. Tetapi hanya melalui Kristus lah kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan dalam setiap melepaskan doa berkat,
Ini yang saya selalu lakukan karena ini diajarkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan pada zaman Musa, saat kamu memberkati bangsa Israel, ini kepada Musa ya, katakanlah salah satunya apa? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini dilepaskan terus supaya dia abundant dalam kehidupan kita. Supaya dia berlimpah-limpah atas hidup kita. Saudara, kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani menggunakan kata shalom. Sama-sama dengan saya katakan shalom. Makanya kenapa setiap kita ibadah kita selalu bilang shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera ada atasmu. Dan setiap orang yang berhak menerima damai sejahtera itu, menerimanya dengan hati yang terbuka, maka damai itu masuk. Makanya shalom saudara. Jadi kalau saudara ditanya shalom saudara, saudara harus balas apa? Shalom. Artinya damai sejahtera kembali kepadamu. Damai sejahtera aku terima, damai sejahtera kembali kepadamu. Nah, awal mula shalom ini juga berhubungan erat dengan sebuah kisah saudara sebetulnya ya. Di mana waktu Abraham dia berusaha untuk merebut kembali Lot, keponakannya yang dibawa tertawan oleh Kedorlaomer dan pasukannya. Abraham disongsong oleh seorang bernama Melkisedek. Imam yang maha tinggi. Dan dikatakan Melkisedek adalah Raja Salem. Dan kata Salem inilah yang kemudian membentuk kata Jerusalem. Nah kata Jerusalem, Salem itu artinya adalah damai sejahtera. Jerusalem artinya adalah double damai sejahtera. Nah pertanyaannya apa yang dibawa oleh Melkisedek waktu menyongsong Abraham? Kejadian 14 ayat 18. Waktu Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Lihat, Melkisedek membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Saudara perlu mengerti ini bahwa keimaman Tuhan Yesus bukan datang karena kelahirannya. Karena Tuhan Yesus adalah keturunan Yahudi. Keturunan Yehuda. Sedangkan keturunan garis imam itu harusnya adalah keturunan Lewi. Harun adalah keturunan Lewi. Musa adalah keturunan Lewi. Jadi dari mana Tuhan Yesus mendapatkan gelar keimaman? Kitab Ibrani mencatat. Tuhan Yesus mendapatkan gelar keimamannya dari Melkisedek. Karena Melkisedek dipercaya sebagai representatif Kristus dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena dikatakan dia adalah imam yang tidak bersilsilah. Tidak berbapak, tidak beribu. Imam Allah yang maha tinggi. Sebagai perlambangan Kristus, Melkisedek membawa roti dan anggur. Kembali roti dan anggur kita tahu sekarang. Setiap kita melakukan perjamuan kudus, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Luar biasa saudara ya. Jadi sebetulnya penyingkapan rahasia tentang Kristus sudah berkali-kali terjadi di dalam perjanjian lama. Maka dari itu saudara, kita perlu pahami bahwa perkenanan Tuhan turun melalui tubuh dan darahnya. Setiap kita yang sudah menjadi orang percaya, kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai karya pengorbanan Kristus buat setiap kita. Katakan amin. Nah waktu kita terima itu, maka harusnya damai, shalom, salem itu ada di dalam hidup kita. Nah pertanyaannya saudara, kalau memang betul shalom atau salem, damai sejahtera Kristus itu selalu tersedia dalam kehidupan kita. Kenapa damai sejahtera itu bisa hilang? Kenapa saya kok nggak dikuasai damai sejahtera? Saudara jangan pernah berpikir bahwa nanti kalau saya banyak uang, saya akan hidup damai. Karena banyak orang berpikir bahwa damai itu dia dapatkan lewat kekayaan. Salah besar saudara, keliru. Kenapa? Bahkan Yeremia 9 ayat 23-24 bilang begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, maksudnya Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, ini yang dikatakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Puji Tuhan kalau saudara diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara punya harta yang berlimpah. Tapi jangan andalkan kekayaanmu sebagai sumber damai sejahtera-mu. Dan jangan berpikir bahwa buat engkau yang mungkin mencari kesuksesan, hidup kaya raya. Saudara dengar ini. Jangan pernah berpikir bahwa nanti kalau aku kaya, aku akan punya damai sejahtera. Anda keliru. Justru damai sejahtera sudah ada di dalam diri setiap kita. Karena kita punya Kristus, katakan amin. Bukan karena kekayaan. Bukan karena kebijaksanaan. Bukan karena kehebatan. No. Bukan karena kita punya orang kaya. Punya orang tua yang kaya, punya backing yang kaya. No. Tapi damai sejahtera datang lewat siapa? Hanya melalui Kristus. Tapi Pak, saya lihat orang dunia dia damai. Percayalah itu damai yang semu. Orang di luar Kristus, damai sejahteranya pasti mengikat kepada sesuatu. Entah itu kepada kepercayaannya, entah itu kepada kekayaannya, entah itu kepada orang yang dia sangat percayai, apapun itu. Tapi satu kali waktu kepercayaannya itu diambil daripadanya, kekayaannya diambil daripadanya, maka hilang juga damainya. Waktu engkau mengandalkan uangmu, kekayaanmu sebagai sumber damaimu, maka waktu uangmu hilang, uangmu habis, engkau ditipu, hilang juga damaimu. Saudara. Tetapi waktu kita menggantungkan kepercayaan kita kepada Kristus, damai sejahtera kita kepada Kristus, Kristus tidak akan pernah diambil daripada kita. Sebab Kristus berjanji selalu menyertai setiap kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah saudara, kalau gitu apa saja yang dapat membuat seseorang kehilangan damai sejahtera? Ada 4 hal yang dapat membuat seseorang kehilangan damai. Yang pertama adalah dosa. Saat seseorang dikuasai oleh dosa, dia tidak akan tenang dalam menjalani hidupnya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dia gak akan betah waktu kita tinggal di dalam dosa. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi orang percaya yang sungguh-sungguh tidak akan tinggal di dalam dosa. Kenapa? Karena dia gak akan betah. Saudara. Waktu dosa masuk, kita gak cepat beresin, maka dosa akan menjadi penghambat damai sejahtera. Saya gak tahu apapun dosa mungkin yang kau sedang gumulkan hari-hari ini. Tapi dengar ini saudara. Mari hiduplah setiap hari di dalam pertobatan. Tapi Pak saya masih jatuh bangun, gak apa-apa. Tapi terus kita memandang kepada Kristus. Artinya setiap hari kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena kita tidak akan tinggal di dalam dosa. Kita akan terus keluar dari dosa. Kita akan terus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Katakan amin. Katakan amin saudara. Karena dosa akan menghambat kita menerima yang namanya damai sejahtera. Saudara, mari sebelum kita menutup tahun ini. Bereskan hati kita. Bereskan pikiran kita. Yuk ambil waktu. Apa yang kita mau beri? Jangan cuma kita Natal minta, saudara. Jangan cuma kita terus minta berkat Natal, tapi kita harus juga bisa memberi untuk Sang Raja damai. Seperti orang Majus datang, dia bukan minta, tapi dia memberi persembahan. Apa yang kita mau beri sebagai persembahan kita untuk Natal, untuk ulang tahun Tuhan kita? Beri yang terbaik. Tadi kita bisa beri 3 hal itu. Puji-pujian, tubuh kita bukan dipakai untuk alat dosa, tapi dipakai untuk alat kemuliaan Allah. Amin saudara. Amin saudara. Yuk beresin. Engkau yang punya ganjelan, sakit hati, suami, istri, orang tua, anak. Beresin saudara. Waktu kita mau beresin, kita persembahkan itu menjadi kado Natal. Tuhan aku mau mengampuni. Tahun-tahun kemarin gak bisa, tapi aku mau tahun ini menjadi kado Natal buat Tuhan. Aku mau mempersembahkan tubuhku ini sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua apa? Yang bisa menghambat damai sejahtera? Kekhawatiran, saudara. Saat seseorang hidup di masa depan ataupun di masa lalu, dia gak bisa menikmati masa sekarang, betul gak? Orang yang khawatir itu sebetulnya hidupnya selalu tidak ada di masa sekarang. Dia ada di masa depan atau dia selalu ada di masa lalu. Di masa depan artinya dia terus hidup di dalam kecemasan. Di masa lalu artinya dia hidup di dalam depresi. Tapi dia gak pernah hidup di dalam present tense, di dalam masa sekarang.
Makanya kalau orang yang cemas terus, dia akan berpikir, besok saya ngapain ya? Begitu besok sudah dikerjakan, dia langsung berpikir lagi, besok saya ngapain ya? Jadi hidupnya selalu ada di besok. Nggak pernah bisa menikmati hari ini. Orang yang depresi, dia hidupnya terus di kemarin. Aduh, kenapa ya saya menyesal kemarin lakukan itu terus, hidupnya di dalam penyesalan. Akhirnya membuat dia depresi. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus berhenti hidup di masa depan dan di masa sekarang, belajar menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di masa sekarang. Katakan amin. Belajar menikmati apa yang kau miliki yang Tuhan berikan. Jangan terus mencari sesuatu yang belum engkau miliki. Makanya yang ketiga, yang membuat damai sejahtera hilang apa? Hidup di dalam perbandingan, saudara. Kalau engkau terus hidup di dalam perbandingan, apalagi waktu engkau terus membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan milik orang lain, engkau gak akan punya damai sejahtera. Karena engkau selalu akan memikirkan kekuranganmu dan bagaimana membuat dirimu lebih dari orang lain. Siapa di tempat ini yang masih berpikir untuk membanding-banding hidupnya? Kenapa ya saya gak lahir dalam keluarga kaya seperti dia? Kenapa ya saya gak lahir seperti adik saya? Makanya dia lebih disayang sama orang tua. Berhenti. Berhenti. Percayalah bahwa setiap kita sudah diberikan setiap kita porsinya masing-masing. Dan Tuhan memberikan keunikan masing-masing. Dan saat kita mengasah setiap keunikan yang Tuhan berikan itu, kita akan menjadi master. Kita akan menjadi ahli di dalam keunikan yang Tuhan berikan. Dan keunikan itu kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Jangan terus banding-banding orang, saudara. Satu kali ada seorang pendoa, seorang penulis buku terkenal. Dia berdoa begini. Ini bernama Jedaiah Tam, saudara. Dia kalau doa bisa 8 jam, 7 jam sehari. Dia menuliskan dalam ceritanya, dia selalu berdoa waktu itu. Ini pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Dia berdoa begini, Tuhan, saya pengen seperti Daud, hidup berkenan. Terus dia berdoa begitu, bisa sampai 6 kali, 7 kali sehari. Satu kali Tuhan tiba-tiba ngomong begini. Berhenti berdoa seperti itu. Loh kenapa? Ini kan bagus, pengen seperti Daud, hidup berkenan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini. Bukankah aku membuat kamu unik? Aku sudah memberi kamu yang terbaik. Kamu tidak perlu ingin jadi sama seperti orang lain. Temukanlah versi terbaik dirimu bersama dengan Tuhan. Karena aku memberi kamu yang terbaik. Saudara, berhenti hidup dalam perbandingan. Orang lain diberkati, puji Tuhan. Kalau dia diberkati berarti kita pun bisa diberkati. Oh, orang lain disembuhkan, saya belum. Puji Tuhan. Kalau dia bisa disembuhkan, kita pun pasti bisa disembuhkan. Amin. Mari ubah mindset kita. Berhenti hidup dalam perbandingan. Belajarlah untuk ikut bersuka cita waktu orang lain menerima berkat. Belajarlah ikut bersedih dengan yang bersedih. Bukan sebaliknya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Repot, saudara. Mari berhenti hidup dalam perbandingan. Karena perbandingan tidak akan membawa kita kemana-mana. Saudara, saya dari kecil selalu dibandingkan dengan almarhum ayah saya. Dari saya masih SD, orang tahu papa saya ini pendeta. Selalu orang bilang gini, kok anak pendeta gak kayak pendeta? Ya iya, namanya juga anak pendeta, saudara gitu ya. Tapi beban itu sudah ada dari saya kecil. Sampai saya dewasa, orang terus membandingkan saya. Saudara dengar, kalau saya terus hidup di dalam perbandingan, saya tidak akan jadi siapa-siapa. Saya hanya akan meratapi nasib saya dan melihat betapa kurangnya saya dibandingkan ayah saya. Saudara, berhentilah membuka telingamu lebar-lebar terhadap perbandingan yang orang lontarkan ke dalam hidupmu. Stop. Percayalah engkau tidak bisa kemana-mana. Jadilah the best version of you yang memang sudah Tuhan install di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan luar biasa dan dimampukan menjadi maksimal dalam setiap panggilan Allah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang keempat, saudara, apa yang membuat damai sejahtera bisa hilang? Kemarahan, amarah. Orang yang dikuasai oleh amarah. Orang Kristen boleh marah, boleh. Kalau memang marah itu perlu. Tetapi jangan jadi orang yang suka marah-marah. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba marah-marah. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba bentak orang. Jangan, saudara. Mari kita ubah. Apalagi ini kita mau masuk Natal besok, merayakan Natal. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Mau menutup 2023, masuk 2024. Mari, saudara.
ubah cara kita. Nah saudara, bicara tentang damai sejahtera, Rasul Paulus mencatat, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, sama-sama dengan saya katakan memerintah. Belum semua, sama-sama dengan saya katakan memerintah. Memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, kata damai dalam bahasa Alkitab berbeda dengan damai dalam bahasa manusia. Dalam bahasa manusia mungkin damai itu ya nggak ada peperangan, itu damai ya. Ya Ukraina sama sama Rusia nggak ada peperangan, itu damai. Itu menurut pandangan manusia. Tetapi kata damai dalam Alkitab bahasa Yunani eirin, itu artinya adalah damai yang penuh di dalam segala kepenuhan. Artinya dalam segala sesuatu ada damai. Bukan cuma bicara mengenai nggak ada perang, tapi dalam kehidupan, waktu berjalan, melangkahkan kaki, bangun pagi, mau tidur, betul-betul selalu ada damai. Damai yang penuh, bukan cuma dalam satu aspek hidup kita, tapi dalam seluruh aspek hidup kita. Itu yang disebut dengan eirin. Dan di sana dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, saudara. Saudara, kata memerintah ada 3 pengertian. Saya tutup dengan 3 hal ini. Yang pertama, kata memerintah artinya bertindak menjadi wasit. Saudara, dalam olahraga, ya apapun itu, saya ambil contoh misalkan olahraga tinju. Wasit akan tahu kapan dia harus memulai pertandingan. Waktu bel dibunyikan ting, maka wasit akan langsung membawa aba-aba, ya silakan dimulai. Dia akan tahu kapan harus melerai, kapan pertandingan harus berakhir, kapan waktu untuk menjatuhkan sanksi, kapan dia harus mengakhiri, dan wasit itu harus netral, tidak memihak. Ini disebut dengan memerintah. Memerintah yang pertama artinya damai sejahtera harus bertindak sebagai wasit. Saudara, waktu saya divonis sakit Crohn, penyakit yang tidak ada obatnya karena autoimun, saya menemukan ada 2 jenis orang Kristen dalam lingkungan saya, dalam environment saya. Ada yang satu bilang, ini orang Kristen saudara. Waduh sakit itu ya, waduh kemarin sepupu saya baru meninggal tuh gara-gara sakit itu. Ya kalaupun benar jangan nyingsieunan saudara, begitu ya. Jangan nakut-nakutin atuh. Ini environment kita. Sekalipun kita orang Kristen loh saudara. Jangan ngomong yang di luar Kristen ya, apalagi saudara. Saudara akan temukan ada tipe teman-teman kita yang gini kan. Ih muka lu pucet loh, sakit lu mah. Aduh udah lu pulang aja, lu pucet. Ada ya? Padahal kita yang tadinya gak kenapa-napa jadi sakit beneran saudara. Betul ya? Gak ada ya? Cuman di tempat saya aja. Kita memang beda planet kayaknya saudara. Kalau di saya tuh yang gitu ada saudara. Tapi saya juga temukan ada environment kedua. Environment kedua dia bilang gini. Oh sakit ya? Oh tenang. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah menyembuh. Wah. Kira-kira yang mana yang mendatangkan damai sejahtera? Yang ke satu apa yang kedua saudara? Nah pertanyaannya, kita mau jadi environment yang seperti apa buat orang sekeliling kita? Kalau damai sejahtera Kristus memerintah sebagai wasit, harusnya kita tahu kapan mulut ini kita pakai untuk mendatangkan damai sejahtera untuk sekeliling kita. Yang kedua, saudara, apa yang disebut dengan damai yang memerintah? Artinya adalah dia menjadi penentu dan pembuat keputusan. Dia menjadi penentu keputusan. Damai sejahtera harus yang menentukan hari kita, bukan hari kita yang menentukan damai sejahtera kita. Oh hari ini cerah, wah saya damai sejahtera nih. Oh hari ini hujan, wah saya gak damai sejahtera. Oh gak bisa gitu, justru sebaliknya. Hari boleh hujan, hari boleh gelap, gempa bumi boleh datang. Tapi damai sejahtera itu yang menjadi penentu, yang memutuskan hari ini kita mau akhiri seperti apa. Saudara, dalam segala keputusan, mari libatkan damai sejahtera. Waktu kau mau ambil keputusan, waktu sebelum kau ambil keputusan apapun, keputusan bisnis, keputusan dalam keluarga, rumah tangga, apapun. Izinkan damai sejahtera itu yang memimpin, saudara. Kalau engkau sudah rasa gak ada damai, berhenti. Jangan teruskan. Engkau gak damai kongsian dengan seseorang, jangan teruskan. Sebab damai itu sedang memerintah dan harusnya dia menjadi penentu, pembuat keputusan. Aduh tapi sayang banget Pak, ini kapan lagi kesempatan ini datang, gak pernah 2 kali. Tapi kalau gak ada damai lebih baik tinggalkan.
Kesempatan itu gak datang 2 kali, betul. Tapi jangan salah, kesempatan itu bisa menjadi malapetaka. Waktu kita tidak membiarkan damai sejahtera Kristus menjadi penentu, pembuat keputusan. Dan yang ketiga, saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Memerintah artinya apa? Mengarahkan, mengontrol, dan dijadwalkan. Saudara, jadi damai sejahtera itu diciptakan bukan dengan sendirinya terjadi. Damai sejahtera dalam kehidupan kita harus berani kita komitmenkan setiap hari. Saya mau menjadwalkan hari ini ada damai sejahtera apapun kondisinya. Saya akan memutuskan untuk tetap menjaga damai sejahtera dalam hidup saya. Sehingga damai sejahtera yang mengarahkan hidup kita, mengontrol dan menjadwalkan hidup kita. Jangan sebaliknya, jangan tunggu keadaanmu menjadi baik baru engkau akan berkata, oh aku akan damai sejahtera. Kalau aku punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. No. Justru sebaliknya, kita sudah mengerti sekarang, Kristuslah sumber damai sejahtera kita. Maka kalau Kristus adalah sumber damai sejahtera, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, sama-sama dengan saya katakan memerintah, dalam hatiku. Kalau ini sudah terjadi, saudara, apapun boleh terjadi. Damai sejahtera akan terus menuntun langkah hidupmu. Amin, saudara. Amin. Yang mau boleh katakan amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, saya akan tutup ibadah kita. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Katakan, hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Lagi katakan, damai, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Dari awal yuk, dengan iman kita katakan, bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan, damai sejahtera, sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sambil musik memainkan lagu ini, izinkan saya berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saudara, mungkin menutup 2023 ini rasanya keadaanmu gak karu-karuan. Pernikahanmu berantakan, kuliahmu hancur, nilaimu berantakan. Rasanya gak ada yang baik tuh yang saya alami, Pak, selama 2023. Mimpi tinggal mimpi,
resolusi tidak terjadi. Tapi mau gak hari ini, jangan biarkan damai sejahteramu direbut, dicuri oleh iblis karena keadaan. Tapi milikilah damai kembali dalam hidupmu. Dunia boleh bergoncang, harapan boleh tidak tercapai. Tetapi selama ada Kristus, aku punya damai. Mari masing-masing berdoa sama Tuhan. Minta, Tuhan, aku mau supaya damai sejahtera Kristus selalu menuntun langkah hidupku. Mengenang 2000 tahun yang lalu di mana Engkau lahir, Sang Raja Damai yang penuh dengan kemuliaan dari sorga diberikan untuk setiap kami. Maka damai itu tidak akan pernah sirna. Sebab Immanuel, Allah beserta kami. Selama umur masih ada, selama nafas masih ada. Artinya selama itu juga damai sejahtera Tuhan ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Keadaan boleh berubah, ekonomi boleh bergoncang, apapun boleh terjadi. Tapi damai sejahtera Tuhan akan tetap memerintah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami belajar yang esensi pada siang hari ini Tuhan. It's not about the wealthiness, bukan soal kekayaan, bukan soal kehebatan, bukan soal jabatan, bukan soal promosi. Kami akan berhenti sejenak melihat itu semua. Tapi kami akan mengenang kembali bahwa waktu Yesus lahir, Sang Raja Damai dicurahkan. Maka waktu kami terima Yesus, damai itu yang akan memerintah hidup kami. Apapun boleh diambil. Selama aku punya Yesus, aku punya damai. Dan aku pasti bisa melalui semuanya ini. Masalah boleh datang silih berganti, it's okay. Selama aku punya Yesus, aku pasti bisa menghadapinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang memberikan kekuatan buat mereka yang sedang sakit, mereka yang lemah tubuh, mereka yang putus asa, mereka yang gak punya pengharapan, mereka yang depresi, mereka yang anxiety, mereka yang mengalami masalah-masalah di dalam kesehatan, masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah-masalah ekonomi. Tuhan, hari ini kami belajar satu hal. Masalah apapun boleh datang, tetapi tidak akan pernah mengambil damai sejahtera. Karena kami punya Kristus, kami punya damai. Terima kasih Bapa. Dalam momen ini kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan. Terima kasih sudah menyelamatkan setiap kami, sudah mau datang ke bumi ini hanya untuk menerima kami kembali menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan sekali lagi firman melalui kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan tidak dapat dicuri oleh si iblis. Hamba-Mu selesai, hamba-Mu terbatas. Tetapi Engkau yang tidak terbatas, Kau yang terus memberikan pertumbuhan kerohanian bagi setiap umat-Mu. Hikmat, pengurapan, pengajaran dari setiap firman. Waktu mereka merenungkan kembali firman-Mu ini, selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan bukakan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa.